yang pasti nih kalau udah Nisa spill via media sosial, pas banget nih untuk kamu yang hobi drakoran, pasti sudah dibikin gemes-gemes bergembira gitu ya sama karakter si Hong Hae-in yang diperankan oleh seorang Kim Ji-won. Dimana nih dia ini kan seorang perempuan yang super tajir alias tajir mampus, semampus-mampusnya nih sebagai muda ya. Dan punya suami warlock alias warga lokal. Gak heran kalau si Kim Ji-won ini jadi sosok alpha female di kehidupan rumah tangganya. Nah lo, apa itu alpha female ya? So, kita sapa dulu untuk Kak Daniar Dara. Halo, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak berat ya sore hari ini ya. Oke. Meskipun backsoundnya kayaknya lagi di Bandung nih, kota Parahyangan kayaknya ya. Katanya tadi nggak dengar. Ternyata ya? ketika Nisa pakai headset kedengaran ya. Nggak apa-apa. Ini berasa lah ya, biar agak lucu dikit. Iya, berasa kita di saung-saung makan nasi timbel gitu kan. Iya, bener-bener. Sedap banget ya. Oke, balik lagi, jangan gagal fokus karena nasi timbel ya. Oke, Kak Daniar, kemarin kan sempat viral banget gitu ya film Queen of Tears gitu ya, dimana para cewek-cewek yang istilahnya nih alpha female yang punya segala macam ambisi gitu ya, ternyata merasa tersentil akan film tersebut gitu ya. Oke, kita bakal kenalan dulu tentang yang namanya alpha female. Ini apa sih Kak Daniar? Oke, jadi sebenarnya ini adalah istilah yang digunakan sebenarnya tuh untuk hewan sebetulnya dulunya. Jadi ada kategori-kategori primata yang alfa-alfa gitu deh. Itu tuh sebenarnya adalah yang punya karakter dominan, yang punya karakter ekstrovert gitu ya. Pokoknya yang terlihat lah gitu dibandingkan dengan karakter-karakter atau yang lainnya gitu. Jadi kenapa ada alpha female sih sebenarnya sih kalau kita melihat dari background perkembangan zaman, kalau dulu tuh perempuan itu kan apa sih namanya ya, hanya di dapur gitu ya, hanya di dapur, hanya di kasur, hanya apa ya satunya nih? Pokoknya gitu deh istilahnya gitu ya, urusan domestik masak, gitu. Ya kan, masak gitu kan. Ya. Oke. Oh iya, masak macam mana Nah, kalau kata orang Malang gitu ya. Iya. Nah itu tuh sebenarnya kan itu udah berkembangnya zaman. Apalagi pas banget nih, kita kemarin kan baru aja memperingati Hari Kartini. Betul. Kalau mungkin di luar nih, di luar negara lain gitu ya, mungkin di negara yang sudah lebih maju kan peran perempuan itu kan udah jauh lebih ini ya, udah duluan lah gitu ya, udah punya hak atau punya peran-peran yang lebih dibandingkan dengan orang-orang di Indonesia pada zaman dulu sebelum adanya emansipasi wanita yang digaungkan sama Kartini gitu. Kan berkembangnya zaman gitu kan semakin banyak, semakin berkembang, semakin melek nih orang-orang bahwa ternyata perempuan itu juga bisa, akhirnya keluarlah banyak peran-peran yang ternyata juga bisa loh dilakukan sama perempuan, dan muncullah si alpha female ini sebenarnya. Jadi alpha female itu adalah wanita-wanita yang sebenarnya dominan gitu ya. Sebenarnya ini tuh kalau aku baca-baca di riset atau misalkan di pendirian atau di artikel-artikel tuh sebenarnya relate-nya adalah kita ngomongin soal leadership. Jadi kalau misalkan kita baca soal alpha female tuh ranahnya ke bagaimana sih seorang wanita tuh bisa memimpin di satu organisasi, di satu kantor, di satu perusahaan gitu ya, sehingga tuh mereka dilihat tuh punya karakter apa aja yang harus dijadikan nilai plus dan dilihat celahnya sebagai minus gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat sebagai, kita lihat alpha male tuh berarti kita lihat sebagai leadership style-nya dia adalah orang yang dominan, terus dia juga extrovert gitu ya. Dan bahkan ada yang punya konotasi negatif, mereka kadang-kadang menggunakan agresif nih untuk mendominasi, menggunakan hal-hal yang agresif untuk mendominasi orang lain gitu. Jadi mereka dominan dibandingkan perempuan yang lainnya. Terus mereka percaya bahwa laki-laki sama perempuan tuh sama aja gitu. Jadi nggak ada nih, ini cuma bisa dilakukan sama cowok ya gitu, ini cuma bisa dilakukan oleh perempuan, atau enggak. Mereka merasa bahwa semua hal itu bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki gitu. Oke, terjawablah sudah gitu ya untuk kamu para pecinta Queen of Tears, dimana kalau karakter yang disebutkan tadi ya oleh Kak Daniar Dara, dominan, kemudian agresif, pede, itu semua ada ya di karakter si Hong Hae-in ini sebagai muda ya. Jadi nggak heran banget, betul kata Kak Daniar, setuju pakai banget, dimana seiring berjalannya perkembangan zaman, di sini kan perempuan juga bisa untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya, kemudian jadi seorang leader gitu ya, alias jadi pemimpin
yang bijaksana dan juga baik juga. Oke, alpha female sama Miss Independent ini sama atau mungkin agak sedikit beda-beda tipis nih Kak Daniar Dara? Alpha female itu sebenarnya yang paling karakter yang paling banyak dibahas adalah si dominannya sih. Okay. Kalau Miss Independent berarti kan kemandiriannya ya sebenarnya jadi beda orang, bukan beda orang tapi beda karakteristik lah yang ditonjolin. Mungkin kalau si Independent ini bisa jadi dia dominan juga, tapi mungkin yang lebih dominan adalah karakteristik yang lebih terlihat dalam diri dia adalah kemandiriannya. Tapi kalau si alpha female ini karakteristik yang paling terlihat dari dia adalah si dominannya gitu. Oke. Jadi mungkin aja sih ada satu perempuan yang jadi Miss Independent atau dia punya kemandirian dan dia juga orang yang dominan gitu, tapi dia bisa lebih sering, lebih gampang atau lebih kenal sebagai yang mana nih, si Independent atau si alpha female gitu. Oke. Jadi ya terlihat dari karakteristiknya ya yang paling dominan apa. Berarti ini yang paling perlu kita garis bawahi ya dengan italic dan juga bold. Ini super dominan banget kayaknya si alpha female ini ya. Oke, Kak Daniar, kita ngomongin masalah dominator ya, alias suka mendominasi gitu. Apakah betul berarti kalau misal seorang alpha female gitu ya, ini terbukti bahwa dia tuh sangat-sangat idealis dan juga keras kepala, alias anti nego-nego klub deh kalau ketemu sama seorang alpha female gitu. Bener nggak? Oke, jadi sebenarnya ketika kita punya keinginan atau si alpha female ini punya keinginan, itu kan pasti dia ambisius ya orangnya ya, terus dia dominan. Dia tahu cara untuk menyelesaikan. Oh, satu lagi yang paling dominan adalah dia tuh punya risk taking behavior yang tinggi. Jadi kalau misalkan kita takut-takut mau panjat tebing, mungkin si alpha female ini gaspol aja gitu ya. Dia berani untuk melakukan hal-hal yang punya hal-hal yang sangat risiko gitu. Challenging. Jadi ya? apakah sebenarnya mereka itu benar yang challenging. Jadi apakah sebenarnya mereka akhirnya jadi orang yang nggak bisa didebat atau nggak bisa dinego? Bisa jadi iya, kemungkinan besar berisiko untuk kesana sih gitu. Tapi lagi kalau kita sandingkan dengan karakter leadership style tadi, kalau dia masih open minded sih sebenarnya ya mungkin aja nggak seperti itu gitu. Jadi bisa jadi nih ketika memang kita merasa kita yang paling benar kali ya, kalau kita tuh jadinya nggak bisa dinego, bahaya tuh di situ. Nah, tapi kalau memang ada nih mungkin alpha female yang ternyata dia masih bisa nih open minded, masih bisa dikritik, masih bisa merasa, masih bisa mendengarkan omongan-omongan orang lain sih, ya sebenarnya dia bisa juga untuk jadi orang yang lebih mendengarkan apa yang orang lain dengarkan. Tapi dia orang pertama yang akan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi dia nggak dengerin orang lain dulu nih gini. Okay. Jadi dia nggak, gimana nih teman-teman gitu. Dia misalkan, tapi dia ngomong dulu. Kalau misalnya sih gini, gimana? Mungkin gitu. Jadi dia adalah orang yang akan menyampaikan apa yang diinginkan dulu, baru yang lain akan nyusul gitu gimana suaranya. Oke, berarti dia tipikal orang yang berani ambil resiko gitu ya, alias risk taker banget nih Smyoda, untuk kamu yang mungkin punya seorang temen yang kandidat alpha female di kehidupan nyatanya gitu ya, dimana dia orangnya sangat speak up banget ya tentang apa yang dia rasakan, dia pikirkan, pokoknya yang penting aku sudah plong aja untuk bisa mengeluarkan suara hati gitu ya Kak Daniar Dara ya. Oke. Betul. Jadi sebenarnya alpha female ini bagus kalau alpha female ini tuh bagus kalau kita terapkan dalam organisasi atau perusahaan ya. Karena tadi sebenarnya mereka tuh leadership-nya bagus banget, kepemimpinannya bagus banget. Mereka dominan, mereka bisa menarik orang-orang untuk percaya sama dia, membutuhkan dia tuh bisa banget alpha female ini. Sehingga kalau bayangin deh, kalau seorang pemimpin, kita punya pemimpin yang alpha female atau alpha male deh misalkan gitu ya. Itu kan kita senang ya, karena kita kan butuh orang, kita butuh dia untuk as a guidance gitu kan. Sebagai orang yang membimbing kita butuh orang yang dominan, kita butuh orang yang superior, kita butuh orang yang extrovert, karena kan mereka pasti humble gitu ya, maksudnya bisa punya energi banyak untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Sehingga enak banget nih kalau misalkan kita tuh punya pemimpin yang punya karakteristik as an alpha female ataupun alpha male. Tapi kalau misalkan kita terapkan ini di konteks lain, misalkan di Queen of Tears deh jadinya gitu ya, ketika si alpha female ini kita terapkan dalam kehidupan romansa, nah
mungkin baru nih bersih tegangnya adalah di situ. Karena kan sebenarnya kalau dalam hubungan romantis itu kan tidak bisa ada satu orang yang lebih mendominasi di antara yang lain kan, Nis. Sehingga mungkin gesekannya akan terjadi di situ. Jadi boleh kok menjadi alpha female, tapi tidak diterapkan dalam segala situasi dan kondisi. Karena ada situasi di mana kita bisa jadi yang dominan, ada situasi di mana kita harus menyesuaikan diri untuk menjadi yang lebih tidak dominan dan segala macam, tergantung di mana kita sedang berada dengan siapa kita sedang berhadapan gitu. Oke, kayak kalau misalnya kata orang dulu teh, nah iling kodrat gitu ya, dalam artian seorang perempuan bisa banget nih jadi seorang pemimpin atau mungkin ketua organisasi di sana sini gitu ya, ketika dalam suatu organisasi atau mungkin di kampus atau bahkan di kantor. Tapi ketika sudah sampai rumah ya kodratnya perempuan jadi makmum gitu ya, dalam artian tetap butuh loh seorang imam yang bisa untuk ngelit kita gitu ya. Oke, Yes, Kak Daniar betul. Dara, kita pengen tahu nih, biasanya gitu ya di perkotaan yang dimana istilahnya sangat-sangat challenging sekali, entah di kampus atau mungkin di perkantoran gitu ya. Terkadang sosok alpha female ini kadang sangat-sangat bikin lawan kerjanya, terutama untuk para laki-laki, agak jiper nih, alias agak sedikit takut gitu ya menghadapi si macan cantik ini gitu kan. Apa iya gitu? Terkadang bikin suka terintimidasi gitu atas kehadiran si alpha female. Betul nggak sih, Kak? Nah, ini bisa jadi stereotype atau bisa jadi beneran, karena kita kan nggak bisa mengenalisir ya semua alpha female adalah orang yang jahat gitu berarti atau misalnya orang yang nyeremin tuh enggak. Benar. Karena dari satu riset pun kemarin aku baca bahwa ada satu peneliti juga yang menyatakan si alpha female ini juga punya stereotype untuk selalu menggunakan agresif untuk mendominasi orang lain. Padahal ternyata setelah diteliti oleh orang-orang yang lebih banyak lagi, tidak semua alpha female itu melakukan itu. Mereka dominan, tapi mereka tidak selalu menggunakan agresivitas untuk mendominasi orang lain gitu. Jadi kan agak bahaya ya ketika kita punya stereotype bahwa orang lain, orang-orang yang alpha female ini akan selalu agresif gitu. Agresif itu kan negatif ya berarti untuk mendominasi orang lain gitu. Jadi sebenarnya apakah jadi jiper? Ya mungkin, karena kan kita agak takut duluan ya ketika ngeliat si perempuan kecil gitu ya, dominan banget. Tapi sebenarnya tidak semua orang-orang alpha female itu akan selalu menggunakan agresivitas atau menyerang orang lain. Agresif itu kan menyerang orang lain, menyerang orang lain untuk bisa menjadi pemimpin atau mendominasi banyak orang gitu. Oke, betul banget. Jadi istilahnya tidak semua ya seorang alpha female yang sangat-sangat agresif sekali alias mendominasi segala macam bentuk yang ada di lingkungan sosialnya gitu ya. Oke, kita akan tahu banyak tentang alpha female. Sini merapat bersama Nisa dan juga Kak Daniar Dara. Biar tahu kenapa kok makin ke sini makin ke sana banyak banget nih cewek-cewek yang ternyata jadi macan cantik ya alias alpha female gitu. Gimana tuh Kak Daniar? Macan cantik ya. Lagi-lagi macan nih dia kuat, dia raja. Benar. Gitu ya. Tapi dia juga nyeremin gitu. Cakep sih, tapi serem loh. Bisa makan orang. Semoga kita perempuan ini menjadi macan tapi kita nggak makan orang. Enggak Jadi dong. kita kuat, kita punya karisma, tapi kita nggak sampai makan orang ya. Kita makannya ayam geprek, Kak. Percaya atau mau dengerin kita. Betul. Okay. Setuju ya. Jadi kenapa sih makin kesini gitu ya, makin banyak alpha female? Satu tuh tadi perkembangan budaya ya, dan perkembangan sejarah di Indonesia ini. Satu, Ibu Kota Kartini menggaungkan yang namanya emansipasi wanita. Kalau dulu mungkin nggak ada kali perempuan bekerja gitu ya, nggak ada kali perempuan yang jadi pemimpin, nggak ada kali perempuan yang menjadi hal yang sama yang bisa dilakukan oleh laki-laki dulunya. Tapi sekarang akhirnya sudah mulai bisa. Semakin berkembangnya zaman, mungkin generasi kita juga berubah. Orang tua aku, ibuku bekerja gitu kan, sehingga akhirnya aku juga terdidik atau terdorong untuk melakukan hal yang sama. Mungkin nggak hanya soal pekerjaan, tapi mungkin budaya di kantor, budaya di perusahaan, bahwa mulai banyak nih aturan-aturan di perundang-undangan kita untuk memberikan porsi yang sama atau porsi yang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk perempuan menjadi pemimpin. Sehingga kan dari lingkungan eksternal itu udah menyediakan nih, boleh loh si cewek-cewek ini, yuk kita jadi alpha female gitu ya, secara positif ya gitu ya. Yuk kita jadi pemimpin, yuk kita bisa jadi orang yang mendominasi orang lain, sehingga akhirnya ketika eksternal mendukung, internalnya pun kan tergerak untuk bisa menyediakan itu ya, menyediakan berkapasitas untuk menjadi pemimpin sesuai dengan lingkungan eksternal yang sudah disediakan kayak gitu.
Gitu sih sebenarnya. Oke, jadi ini istilahnya jalannya paralel gitu ya Kak Daniar Dera ya. Langsung aja untuk internalnya ada, eksternalnya ada. Jadi mereka bisa berkombinasi menjadi satu. Oke, ada yang menarik nih Spia Muda. Dikutip dari judul artikel di compassiona.com, yaitu Alpha Girls, bentuk upgrade diri perempuan atau hanya sebuah pilihan. Karena mau nggak mau faktor lingkungan juga bisa menjadikan seorang punya karakter alpha female. Gimana nih Kak Daniar? Nah ini yang sebenarnya tadi kita jelasin ya, ini soal paralel antara internal dan juga eksternal. Jadi sebenarnya upgrade diri atau pilihan, ini dua-duanya deh gitu ya. Karena mungkin eksternalnya mendukung, akhirnya kita punya pilihan untuk menjadi itu gitu ya. Kita punya pilihan untuk jadi alpha female. Ketika ketika kita sudah bisa memilih karena sudah ada pilihannya, sehingga kan mau nggak mau kita upgrade diri. Gitu kan. Jadi pilihannya ada, kita memilihnya bisa, dan akhirnya kita update diri untuk bisa menuju ke sana. Jadi dua-duanya sih, dan harusnya tetap terus ditegakkan. Karena kalau kita ngomongin kesetaraan gender nih ya, sebenarnya kan perempuan dan laki-laki itu kan bisa melakukan hal yang sama, kecuali hamil dan menyusui kan, Nis. Satu lagi sih Kak, angkat galon. Misalkan kita angkat galon perempuan nggak bisa, bisa dong. Tapi kalau ada laki-laki kenapa kita harus bisa? Benar kan gitu. Nah itu yang sebenarnya kan mau kita gaungkan gitu. Orang-orang feminis ini kan sebenarnya yang menggaungkan kesetaraan gender ini kan pengen menyuarakan lebih bahwa sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama kecuali hamil dan juga menyusui. Sehingga mau upgrade diri, mau itu pilihan, apapun itu tetaplah berjuang untuk menjadi alpha female yang positif deh. Di garis bawahi ya, alpha female yang positif nih Spia Muda. Karena tetap ujung-ujungnya perempuan ini adalah makmum ya kan, back to nature Spia Muda ya. Nah kalau untuk yang mitos atau fakta nih Spia Muda, bahwa alpha woman ini tidak bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Waduh, apa mitos atau fakta nih kalau kita lihat di lapangan kebanyakan ya Kak Daniar Dera ya. Nah, ini yang nggak ada di riset. Aku belum baca sampai sekarang. Jadi, alpha female itu kan sebenarnya tadi background story-nya adalah ngomongin soal kepemimpinan di satu organisasi atau di satu perusahaan gitu ya. Sehingga belum ada juga nih yang membahas apakah seorang alpha female ini akan sulit gitu ya menjalin hubungan yang romantis. Tapi nih kalau kita lihat tadi dari segi karakteristiknya, kemudian kita sandingkan dengan teori-teori bagaimana seharusnya orang wanita dan laki-laki ini menjalin relasi gitu ya, menjalin hubungan. Sebenarnya ketika dia masih tetap menggunakan dominasinya, dia misalkan gini nih, kita terlahir sebagai anak perempuan pertama. Bayangin Dennis gitu ya, anak perempuan pertama itu kan mau nggak mau nih, lagi-lagi mau nggak mau nih, berarti kan eksternal nih ya, eksternal yang membuat kita tuh akhirnya menjadi orang yang selalu harus menentukan keputusan gitu ya, menjadi inisiator dalam segala hal. Nah ketika nanti akhirnya kita menjalin relasi dengan laki-laki, apalagi misalkan laki-lakinya tuh anak terakhir dan paling disayang gitu kan, jadinya kita akhirnya kan beradaptasi tuh dengan itu. Sosok alpha female mungkin yang sebelumnya kita lakukan, kita terapkan dengan peran kita sebagai anak, kemudian kita menikah atau misalkan kita menjalin hubungan dengan orang yang lebih tidak dominan di kehidupannya dia sebagai anak juga, maka kan perlu beradaptasi. Nah, apakah terus berarti gimana dong kalau alpha female harus menikah dengan anak ketiga atau anak yang paling disayang gitu ya, anak bungsu gitu misalkan kayak gitu ya, anak terakhir yang paling disayang. Nah ini yang sebenarnya harus kita adaptasi. Makanya tadi kalau alpha female ini oke banget, positifnya kita bisa lihat, boleh banget diterapkan dalam situasi yang dimana dia harus jadi dominan. Tapi ketika dalam hubungan relasi, lagi-lagi bukan berarti laki-laki itu harus lebih dominan kalau dibandingkan dengan perempuan. Kalau misalnya kita lihat dari konteks agama, memang apalagi Islam mungkin iya ya nih, tapi kan keahlianku bukan situ ya. Gitu. Aku tidak akan membahas secara agama gitu. Tapi kita akan melihat dari bagaimana seharusnya dalam teori psikologi untuk menjalin hubungan. Hubungan itu harus setara loh, laki-laki dan perempuan itu punya hak dan peran yang sama dalam menjalin hubungan. Ketika misalkan sosok alpha female ini dari kehidupan di keluarga asalnya menjadi seorang yang dominan, inisiator, terus kemudian dia terapkan pada hubungan yang seharusnya di mana dia ini harus 50-50, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk jadi 70 dan memaksakan pasangannya untuk jadi 30, di mana kira-kira
Akan diselesaikan nggak tuh? Padahal kan sebenarnya laki-laki juga pengen nih dinaikkan atau jadi yang 50. Tapi bisa jadi nih, nggak bisa digeneralisir juga. Ada misalkan satu rumah tangga atau satu pasangan yang ternyata nyaman-nyaman aja untuk si alpha female ini memang menjadi yang 70%. Sedangkan yang laki-lakinya menjadi 30%. Oh, ya nggak apa-apa juga. Asalkan tidak ada gesekan dalam segala aspek dalam hubungan mereka. Sebenarnya kayak gitu, tapi yang paling baik sebenarnya ada 50-50 dan sepakat untuk itu. Jadi nyaman untuk berinteraksinya. Jadi sebenarnya boleh sekali untuk menjadi alfa dimanapun, asalkan orang yang kita, sasaran yang kita dominasi itu sepakat gitu. Oke, rumusannya gampang banget nih, udah 50-50. Nah itu dia ya, dimana bisa jadi alpha female ketemu alpha male, bisa jadi alpha female ketemu sama si anak bungsu, atau kebalikannya alpha male ketemu sama anak bungsu. Semua itu bisa untuk istilahnya kita komunikasikan dengan baik, asal antara pasangan udah sepakat ya tadi ya Kak Daniela Dara ya, supaya nggak bentrok nih soal yang namanya istilahnya pengaturan rumah tangga. Kan nggak mungkin ada dua nahkoda ya di rumah tangga ya. Oke, terakhir nih, Kak Daniela Dara, untuk step by step mungkin para anak-anak Gen Z kali yang mau istilahnya memeletek nih alias pecah telur ke istilahnya ke hutan yang sesungguhnya atau mungkin ke perusahaan, ke medan pertempuran gitu ya. Tips jadi alpha female di suatu organisasi, ya iya kan kita lepas mereka gitu ya kan ke dalam medan pertempuran yang sesungguhnya gitu ya, agar jadi leader yang baik dan bijaksana tentunya gitu. Calon-calon alpha female nih. Oke. Betul. Jadi ingat lagi bahwa sosok yang dominan, karakter yang dominan dari si alpha female adalah mendominasi, terus kemudian dia ekstrovert dan dia itu bisa membuat orang tuh nyari-nyari dia gitu atau membutuhkan dia akan suatu hal gitu. Sehingga kalau kita mau menjadi orang yang alpha female adalah percaya diri dulu dong. Gitu. Kalau kita punya kepercayaan diri, maka kita yakin bahwa orang tuh akan nyari kita gitu. Kita bisa punya kemampuan di situ untuk memimpin orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita percaya diri dan kita punya kapasitas di situ. Tapi kita lihat lagi nih, lagi-lagi ya, bagaimana kita berperan di keluarga asal. Misalkan kita tidak pernah diberikan kesempatan atau kita tidak pernah menjadi seorang inisiator dalam keluarga atau dalam lingkungan kehidupan kita sebelumnya gitu. Jadi misalkan yang di kuliah nih, si Gen-si ini coba ikutan organisasi atau misalkan coba ikutin komunitas sehingga kalian bisa ngetes diri kalian kira-kira sebagai muda di sini udah punya kemampuan belum, udah punya keberanian belum, udah punya kepercayaan diri belum untuk ngenalin atau mengungkapkan sesuatu di depan orang atau bahkan untuk memberikan pendapat atau menggerakkan eksekutor gitu. Jadi mungkin ketika masih levelnya masih rendah nih kepercayaan dirinya, keberaniannya justru harus semakin banyak ikut kegiatan supaya kepercayaan dirinya, keberaniannya semakin meningkat sebelum turun ke medan tempur kalau kata Mas Haji gitu. Oke, berarti mulai diasah gitu ya untuk yang namanya aspek kepercaya dirian, kemudian aspek keberanian. Mumpung masih di kampus, udah banyakin organisasi. Jangan kupu-kupu alias kuliah pulang. Banyak timba ilmu ya kan sebanyak mungkin gitu sih udah biar ketika sudah dilepas ke hutan belantara yang sejatinya kamu nggak shocking soda dan bisa jadi leader yang baik. Oke, terima kasih banyak Kak Daniela Dara atas wejangan-wejangan cantiknya seperti biasa. Woman support woman sekali lagi gitu ya. Dan yang pasti kita bakal jumpa lagi ya di Deep Talk Kamis depan dengan tema-tema yang lagi banget. Siapa tahu Kak Daniela Dara dapat informasi lagi dari drakor selanjutnya gitu ya. Untuk episode selanjutnya untuk kita menimba ilmu dengan cara yang menyenangkan. Kalau gitu Disadus pamit. Kak Daniela Dara juga selamat menikmati nasi timbel dan juga ayam bakar ya. Thank you, Lisa. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.